memang bakatnya curang ini, memang mau curang. Jadi tampaknya dia tidak menggunakan mikrofon berkabel, dia kemudian tampil menggunakan jaket, yang jaket itu kemudian diletakkan di atas untuk menutupi sesuatu. Apa yang dia tutupi? Yang ditutupi alat semacam ini. Ini adalah wireless neck headphone. Ini bisa dikoneksikan dengan headphone, disembunyikan di baliknya, dan bisa mendengar instruksi. Jadi sama saja, si Samsul itu masih tetap di feeding asam sulfat, masih tetap di feeding. Hanya sayangnya waktu itu saya sudah usulkan harusnya diperiksa sama Pas Pampres, tapi Pas Pampres jawabannya kami tidak berhak memeriksa anak presiden. Ya sama kayak MK tidak berani mengundang kepala negara, tapi yang diundang adalah menteri-menterinya. Gitu. Nah itu. Nah jadi tadi sekali lagi presentasi dari Bu Leoni, Pak Anas dan juga Pak Yudi tadi luar biasa. Saya akan mulai dari awal. Jadi dengan demikian, mulai awal Januari, betul Mas Yudi, saya sudah mencermati ketika saya download program Sirekap, itu adalah staging versi 2.14 waktu itu, awal Januari. Saya langsung teriak, ini program yang masih staging, program yang masih beta, kok berani-beraninya di launching kepada masyarakat. Padahal itu dengan biaya besar. Nggak boleh teman-teman semua. Jadi ini satu poin. Nggak boleh program yang masih staging atau yang masih beta version itu dilepas kepada masyarakat. Apalagi kita tahu MOU pembuatannya sudah ada semenjak tahun 2021. Jadi KPU menetapkan signing dengan ITB itu pada tahun 2021. Harusnya awal 2024 itu sudah jadi program, sudah dirilis dan sudah diaudit. Ini yang penting. Program harus beredar itu harus diaudit. Sudah pasti program staging itu tidak mungkin lolos audit. Jadi kalau KPU mengatakan dia sudah diaudit oleh BRIN dan BSSN, Mas Hasto, dengan kata keras saya bisa mengatakan bohong. Makanya kalau dilihat nangis kan kemarin si Yudisnya waktu menyampaikan di depan. Dan BSSN ini tolong dicari. Info yang kita dengar mengundurkan diri beberapa hari sebelum pelaksanaan pemilu sebagai technical assistance. Dan dia bukan auditor, dia hanya technical assistance BSSN itu. Jadi lain, technical assistant dengan auditor lain. Dan ini perlu dilihat karena ini masuk fakta-fakta hukum. Itu satu. Yang kedua, fakta hukum yang kedua. Berkali-kali kita dengar Sirekap hanya alat bantu, Sirekap hanya alat bantu, Sirekap hanya alat bantu. Temuan kami, tim APDI ini, jadi ini temuan kita bersama, ya. Sirekap bukan alat bantu, tetapi dia adalah alat utama. Karena satu-satunya yang termuat dalam PKPU nomor 5 tahun 2024 yang tadi disebutkan oleh Mas Anas, yang disahkan baru tanggal 12 Februari 2024, 2 hari sebelum pemilu baru membuat keputusan, dan diundangkannya baru tanggal 13 Februari, Mas. Gila kan ini, padahal itu detail sekali. Itu hanya menulis Sirekap. Sirekap ditulis detail di situ, di bab 1, poin nomor 43 kalau nggak salah, kemudian di beberapa bab yang lain. Manual berjenjang tidak pernah ada tulisannya di PKPU. Sekali lagi saya ulangi, sistem manual berjenjang tidak pernah ditulis definitifnya di PKPU. Secara hukum, Pak Petrus, saya pernah dibalek di Badan Legislasi. Kalau tidak disuratkan, ya nggak ada aturannya. Berarti manual berjenjang itu kebatinan. Lucu kan? Iya lucu. Ini kayak ahli yang kemarin bersaksi di MK juga kebatinan. Jadi kalau Sirekap yang tertulis di dalam PKPU itu disebut pepesan kosong, dengan segala hormat kita kepada profesor yang menjadi ahli, profesor itu juga sudah mengkhianati ilmu pengetahuan dan mengkhianati fakta yang ada.